Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini. Ayat harian kita pada hari ini, Rabu 15 Mei 2024, diambil dari Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merenungkan pengorbanan Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan menjadi imam besar untuk kita boleh berani datang kepada Allah. Tentu dosa adalah penghalang kita boleh datang kepada Tuhan. Tetapi dengan adanya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, Dia menjadi imam besar, maka kita mendapatkan dan memperoleh keberanian walaupun di dalam keberdosaan kita, namun dengan darah Yesus kita bisa datang kepada Tuhan. Itu sebabnya kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan dan bahkan kita bisa memanggil Tuhan kita sebagai Bapa kita. Dan kita menjadi anak-anaknya. Kuasa Yesus menjadi imam besar membuat kita layak untuk datang kepada Tuhan. Bahkan kita dilayakkan datang kepada Tuhan dalam menyampaikan doa-doa kita atau dalam mencurahkan isi hati kita. Inilah yang disampaikan di dalam firman Tuhan hari ini, bahwa kita dapat menghampiri tahta kasih karunia Allah. Dimungkinkan karena Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita. Saudara-saudari, apakah yang dimaksud dalam firman Tuhan hari ini untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Allah? Menghampiri tahta kasih karunia Allah bukan sekedar meminta pertolongan, bukan sekedar berdoa menyampaikan permohonan, tetapi juga memberikan dan menunjukkan sikap hati yang mana kita mengakui kelemahan, keberdosaan, keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui dengan rendah hati bahwa kita orang yang lemah dan sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan. Nah, ini juga mau memberitakan kepada kita bahwa kita memiliki keberanian datang kepada tahta kasih karunia Allah karena Tuhan memiliki kasih yang tidak pernah habis-habisnya tercurah untuk kita. Itu sebabnya kita setiap hari, setiap saat dimungkinkan untuk datang kepadanya karena kasihnya tidak pernah habis untuk kita. Bahkan pemazmur mengatakan, kasih Tuhan, cinta Tuhan selalu baru setiap pagi untuk kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi masalah, dalam kehidupan sehari-hari, saat mencari solusi, marilah kita datang dengan sikap hati di dalam kelemahan dan juga kesadaran akan kekurangan. Kita datang kepada Tuhan, mencari solusi kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Marilah kita mencari kepuasan hati atas pergumulan kita, bukan kepada dunia ini, tetapi menghampiri tahta kasih karunia Allah. Menghampiri tahta kasih karunia Allah juga membutuhkan keberanian dan iman yang teguh. Kita harus memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Allah senantiasa siap untuk menolong dan membantu kita. Nas ini mengajarkan supaya kita tidak putus-putusnya untuk datang kepada Tuhan, karena jalan itu telah dibukakan untuk kita datang kepadanya. Maka jangan sia-siakan, setiap hari berdoalah kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kepada Tuhan, menyampaikan kelemahan kita, menyampaikan segala kekurangan dan keberdosaan kita.
Marilah kita setiap hari belajar untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian dan iman. Kita mohon rahmat-Nya, kita mohon pertolongan-Nya, dan saat menantikan pertolongan-Nya, pada waktu yang ditentukannya, kita akan semakin percaya bahwa kasih-Nya memang tidak pernah habis untuk kita. Marilah kita berdoa dan datang kepada Tuhan dengan keberanian, agar hidup kita senantiasa penuh dengan kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa memiliki iman dan keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Tentu kami tidak layak karena keberdosaan kami, namun Yesus Kristus telah menjadi imam agung yang memungkinkan dan melayakkan kami datang kepadamu. Karena itu biarlah setiap saat kami berdoa, menghampiri tahta kasih karunia-Mu, mencurahkan segala kekurangan, kelemahan kami, keterbatasan kami, agar Tuhan berkenan untuk menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini segala sesuatu yang hendak kami lakukan, kami serahkan kepadamu. Berkatilah dan sertailah kami, juga keluarga kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan beri kekuatan, yang berduka Tuhan beri penghiburan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.